Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sammaitumul walada Muhammadan fa akrimuh." Idza sammaitum nalikane ngarani sira kabeh al walada ing anak Muhammadan ing jeneng Muhammad. Kalau kamu punya anak diberi nama Muhammad, fa akrimuhu mongko mulyakno sirahu ing waladnya. Muliakan anak yang bernama Muhammad. Artinya ya bukan berarti tidak boleh dimarahi ya. Dimuliakan itu dihargai nama Muhammad, jangan diolok-olok umpamanya. Wa ausi'u lan jembarno sira lahu maring Muhammad fil majlisi dalam majlis nggon lungguh. Wala tuqabbihu lan ojo ngalaaken mengucapkan buruk sira lahu maring mengkuno Muhammad wajhan ing wajahi. Maksudnya larangan untuk menghinakan nama Muhammad, karena nama Muhammad itu adalah nama Nabi yang kita hormati. Umpamanya kamu punya ada anak namanya Muhammad, hendaknya kamu ya boleh marah ya boleh aja, kalau nakal ya boleh, tapi jangan terus kamu maki-maki terlaknatlah umpamanya. Kalau itu kan Muhammad itu akhirnya kan jangan sampai menghina atau membuat kata-kata yang kasar, yang jahat ya, karena menghormati kesamaan nama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan kita ini memberi nama anak kita itu Muhammad, Ahmad ya, untuk tabarruk dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan khususnya untuk orang yang kepingin punya anak laki-laki, ini mujarab. Orang yang ingin punya anak laki-laki hendaknya supaya bernadar kalau istrinya hamil 3 bulan supaya dinadari diberi nama Muhammad. Itu sudah terbukti ya. Saya berkali-kali ada orang kepingin punya anak laki-laki, saya bilang, kamu kalau istrimu hamil 3 bulan hendaknya sudah kamu niati ya. Bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh. Kalau bahasa Arab Allahumma inni sammaitu ma fi batniha Muhammadan faj'alhu dzakaran. Ya Allah, saya beri nama bayi yang di dalam perut istri saya ini, saya beri nama Muhammad, jadikan laki-laki. Insya Allah ya 99% anaknya laki-laki. Jadi ini sudah saya praktekkan, anak saya laki-laki, Muhammad, Ahmad ya. Karena memang itu doanya. Ada teman saya punya anak berapa putri terus datang minta pingin anak laki. Saya bilang, kalau istrimu hamil 3 bulan ya, sebagusnya itu ketika 3 bulan itu, ketika mau dibentuk itu, kan awalnya ini masih darah, terus melalui proses lah. Ketika pembentukan itulah niatkan ya, kalau bisa ya didoakan ya, perutnya dipegang, duduk sore petangnya. Allahumma inni samaitu ma fi batniha Muhammadan faj'alhu dzakaran. Ya Allah, saya beri nama bayi ini di perutnya istri ini Muhammad, jadikan dia laki-laki. Insya Allah ya, ini sudah mujarab, saya menerima ijazah dari guru saya dan sudah berkali-kali saya praktekkan. Insya Allah bayi ya yang diniati namanya Muhammad lahir laki-laki ya. Iku lek pengin di anak lanang. Saiki bayi tambah akeh lahir wedok kabeh rek. Makanya lanang susu tambah larang. Nah, jadi ya semakin ini populasinya ini cewek semakin banyak. Ya bagus saja anak cewek cowok sama aja. Tapi kalau kamu pingin anak laki-laki, nah itu doanya ya, supaya punya anak laki-laki. Idza saribtumul ma'a fashrabuhu massan. Idza saribtum nalikane ngombe sira kabeh al ma'a ing banyu,
Fasribu mongko ngombiya sira hu ing mak mason kelawan nyesep. Jadi kalau kamu minum itu disedot, jangan kok jangan koyo ngokop, tahu ngokop ya, itu. Jangan ngokop. Wala tasrabuhu lan ojo napa niku wau ngombe sira hu ing mak aban kelawan ngokop. Sebab ngokop ngokop itu ngombe dengan apa? Kayak disok nih loh. Kan kadang arek-arek ngombe itu kok botol mbak duangak terus nguncur coba mengalir deras. Itu namanya ngokop. Jangan ngokop. Bahasa Indonesia apa ngokop nih? Ya mengokop. Artinya hendaknya orang minum itu pelan-pelan, seperti disedot, bukan dikokop, bukan ditumbahkan. Fa innal abba sutune ngokop, ya ngokop minum dengan cara apa tadi yang ditumbahkan itu. Iku yurisu nekaaken apa abba al-kubada ing loro jantung ya. Orang yang minumnya ngokop itu bisa menyebabkan sakit jantung, sakit dalam maksudnya. Kubat itu bisa arti sakit jantung, sakit ginjal, sakit apa ya, pokoknya jeroan itu lah, penyakit dalam ya, penyakit dalam. Makanya kalau minum itu pakai aturan, ikutlah anjuran minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minum pelan-pelan, ojo dikerojok. Itu hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Idza shalla nalikane salat sapa hadukum salah suci sira kabeh. Kalau kamu salat, fal yusalli becik salat sapa ahad. Salat muwadda'in koyok salate wong kang pamitan. Artinya salatmu itu seakan salat yang terakhir ya. Jadi setiap salat hendaknya dilakukan dengan serius, hati-hati. Seperti kalau orang itu terakhir, umpamanya seperti bayangnya kamu nanti jam 10 mau ditembak. Nah, sekarang kan sholatnya ya perpisahan ya. Hendaknya seperti itu. Sholat aman kelawan sholati wong la yadhunnu kang ora nyono sapa man annahu sedeniman iku yarji'u bali sapa man ilaiha maring sholat abadan ing dalem salawase. Jadi hendaknya kamu sholat seakan itu sholatmu yang terakhir ya. Seakan-akan itu adalah sholatmu yang hari ini terakhir. Artinya lakukan sholat itu dengan penuh konsentrasi ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya sholatnya itu sebaik-baiknya, seakan-akan nanti tidak sholat lagi ya, gitulah. Maksudnya itu sholatnya lakukan dengan cara khusyuk, seakan-akan kamu sedang berada di depan Allah ya. Dan betul-betul ini adalah sholat yang terakhir ya. Supaya apa? Supaya sholatmu itu membuat hidupmu bahagia ya. Allah itu sudah memberi jaminan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Khashi'un ditafsiri ay khaifun ya minallah. Maksudnya lakukan sholat dengan khusyuk, dengan penuh takut kepada Allah. Kalau kamu sholatnya itu baik ya, khusyuk ya, dilakukan dengan betul-betul merendah ya. Sholat itu kan merendah ya, bersujud, ruku itu kan
Sholat itu kan posisi menyembah ya, sampai sujud. Sujud ini kan merendah yang paling pol. Nah, manusia ini anggota tubuh yang paling dibanggakan kan wajah. Sudahlah kamu ada orang cewek bodinya top tapi raine kayak jaran, pasti nggak mau. Orang itu yang ditelok mesti raine dhisik ya. Wajahnya pasti menjadi peran. Makanya orang itu untuk wajah ini dia rela apa? Biaya mahal. Nah, bojomu kepengin ayu ya wedake kudu larang. Wis bengese apa maneh iku empos-empos iki macam-macam lah pokoknya. Lah kamu kepengin istrimu cantik tapi gak ditukokno wedak ya repot. Nah, makanya cantik itu mahal. Nah, seperti saya lihat kemarin di berita, siapa artis namanya Barbie, Kamala Barbie ya. Itu untuk mempermak wajahnya Raine Toil perlu biaya 4 miliar. Dandani rai. Jadi irungnya ditambahi maju, bibirnya dilukis cilik no aja gak ndower, matanya di belalak no itu bisa. Jadi orang ini bisa diservis ya. Berarti asale wireng ini iso di kling wis dadi ya sing murah enten terus pun ya diedit kamera 360 kadek tuku beauty plus itu. Sekarang ini banyak aplikasi jahat. Ya, waduh kelihatan di Facebook wajahnya celing-celing barang ketemu loh lah kok burak. Ya itulah korban kamera jahat. Orang ini bisa mempermak wajahnya dengan biaya mahal ya. Itu contohnya saya lihat di Facebook apa di apa itu, ada artis menghabiskan 4 miliar untuk mempermak wajahnya. Dan beda memang sebelum dipermak dengan setelah dipermak 100%. Jadi kenaikannya itu 100%. Jadi ini kayak Huda itu kasih 4 miliar, yo Aliando kalah. Langsung body, waduh. Lawang itu sekarang ini bisa dibentuk loh. Irung ditambahi, dagu dilincipkan, matanya dibelolokkan. Wah ini was. Pokoknya orang ini mau biaya mahal demi wajahnya. Nah, dalam sholat wajah yang paling dibanggakan itu ditaruh di lantai tempatnya kaki. Oh, ini kan merendahkan serendah-rendahnya sudah. Ya. Makanya sholat ini harus ada efeknya. Kata Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Atharis sujud itu bukan jidat hitam ya, salah. Jidat hitam ini bisa ditutup ya hitam, bentuknya ya hitam. Atharis sujud itu efek dari sujud. Maksudnya apa? Tawadhu ya. Athari sujud itu membuat orang itu hidupnya rendah, tidak sombong, tidak mentang-mentang ya. Jadi simahum fi wujuhim itu di wajahnya tampak athari sujud, efek sujud membuat hidupnya itu menjadi tawadu, ramah, tidak sombong. Itu athari sujud. Lah kalau jidatnya hitam tapi galaknya haram, kafir. Itu bukan asar sujud, itu asarnya Fir'aun. Jadi banyak orang yang batuknya batuk gosong tapi kelakuannya bukan kelakuan sujud ya. Sujud itu membuat kamu jadi tawadhu. Nah itu asar sujud ya. Tidak ada satu hadis pun riwayat Kanjeng Nabi batuk ireng kano. Wis cari di hadis manapun tidak ada. Bahkan yang ada itu riwayat Ibnu Umar, ada sahabat ini batuknya hitam.
Terus ditanya oleh Ibnu Umar, kenapa jidatmu itu hitam gosong kayak silite wajan? Dia bilang ini efek sujud. Kata Ibnu Umar, wallahi saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar ya, tidak ada yang jidatnya hitam itu. Kanjeng Nabi jidatnya tidak hitam, Abu Bakar, Umar jidatnya tidak hitam. Saya sholat di belakang Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki di Mekah, ahli hadis, ulama besar, Baduir gak jireng blas. Ya Hamid Pasuruan, masyhur wali, telan Baduir gak gosong. Sing gosong itu ya mbu iku apa? Diusek-usek. Bahkan kalau diusek-usek tidak boleh, itu riya namanya ya. Tapi kalau gosong asli ya silahkan aja. Tapi jangan salah paham, efek sujud itu bukan digosong ya. Efek sujud itu perilaku. Wajahnya menjadi teduh, wajahnya menjadi ramah, tidak sombong. Itulah efek sujud ya. Hendaknya orang ini sholatnya seperti itu. Kalau orang itu sholatnya khusyuk, pasti hidupnya bahagia. Ini sudah dijamin oleh Allah lah, yang jamin Allah. Qad aflahal mu'minun, qad pasti ya. Kalau Allah yang menjamin pastilah. Kamu sekarang dibilang oleh medsos bahaya corona, kamu takut, saya takut. Padahal yang bilang medsos. Lah kalau Allah yang bilang, masa gak percaya? Allah mengatakan qad aflaha, betul-betul pasti. Qad aflahal mu'minun, orang mukmin ini pasti bahagia ya. Hidupnya pasti bahagia dunia akhirat. Asalkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Makanya kamu kalau kau sholat tapi kelakuan musik penjilaan, ya itu koreksi sholatnya ya. Berarti sholatnya belum sip ya. Kalau orang itu sholatnya sip, pasti tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang kalau sholatnya baik, pasti hidupnya baik. Kok ada orang sholatnya sergap tapi karaoke yogiat, adu petik yo aktif, wah itu berarti sholatnya error gitu ya. Berarti sholatnya belum mengefek ya gitu lah. Kalau orang itu sholatnya benar, pasti ngefek ke hidupnya ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Maka orang itu kalau sholatnya benar, pasti hidupnya lebih bagus, tawadhu, sopan ya. Karena sholat ini diajarkan taat. Apalagi jamaah, imamnya ruku, sujud. Gak boleh mokong. Imamnya ruku, ya gak sah sholatmu. Imam sujud, karena tidak bisa. Kamu harus ikut imam. Mau imam cepat, mau imam lambat, ya ikuti ya. Ini sholat jamaah. Makanya hidup harmonis itu ya seperti sholat jamaah itu, di mana ada yang pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpinnya juga harus benar, memenuhi syarat. Ojo pemimpinnya telong sembahyang rokokan itu makmumnya itu kena, harus taat. Jadi imamnya juga harus benar, makmumnya juga harus benar. Ini hidup harmonis ya. Kalau orang itu sholatnya benar, pasti hidupnya bagus ya. Kak ngengkel, kak sakar dewe ya. Karena sholat kan diajari supaya lurus. Kan nggak boleh aku sholat kayak dewe kaping wulan aku ngadep metan, gendeng nih. Dia itu ya harus ikut yang lain, ruku melok ruku, harus mengikuti irama ya, tertib harmoni ya. Itu loh dia hidupnya jadi bahagia. Masyarakat juga begitu, kalau tertib semua ya tertib bagus. Coba kalau orang ini tidak tertib, lampu merah, podon rombol, tabrakan ya. Makanya harus ada aturan ya. Nah itulah sholat itu akan membuat orang jadi hidup bahagia ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Nah, ini hadis Rasulullah SAW spesial untuk perempuan. Ya. Perempuan ini oleh Kanjeng Nabi dikasih tiket yang VIP. Ya. Enak mau wedok. Terus tiket masuk surga bagi perempuan. Idza sholat nalikane sholat sapa al mar'atu wong wadon khamsaha ing 5 waktune mar'ah. Maksudnya kalau ada orang itu sholat tertib, kalau ada perempuan rajin sholat, ya, tidak banyak alasan. Gak sholat, gak sholat, bocor, gak sholat. Alasan ya, bocor-bocor. Sholat tertib ya, tidak banyak alasan ya. Kalau memang suci ya sholat. Wa shomat sahraha, wa shomat lan poso sapa mar'ah sahraha ing bulane mar'ah. Dan maksudnya dia puasa Ramadan ya. Siapa wanita sholat puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, wa hafizat lan ngrekso sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah. Farji gue sih, ya anune gue loh, organnya itu dijogo. Tapi Gusti Allah kan disingit loh, gini kan tertutup loh. Makanya yo harus dijaga. Gusti Allah itu sudah naruh posisinya itu di tempat yang nyelempit. Nah, kok coba posisi ini gue kayak batu, repot juga nih. Malah balik tidur uang. Ini posisinya oleh Allah sudah disembunyikan ya, dilindungi oleh 2 kaki ya. Makanya kalau ada wanita itu sholat, puasa dan menjaga alat kemaluannya ya, ojo diler ya, tutup ono. Artinya jangan di obral. Nah, maksudnya ya menjaga diri dari perbuatan tercela. Wa ta'at zaujaha. Nah, yang kelima taat pada suaminya. Loh, Kanjeng Nabi itu menggandengkan taat pada suami itu jejer sholatnya. Jadi Nabi mengatakan siapa wanita itu sholat 5 waktu, puasa, menjaga diri, menjaga kehormatan, taat pada suami. Loh, taat suami ini jejer dengan wajibnya sholat ya. Makanya istri-istri ini harus tahu taat pada suami ini tiket dakholat ya, mongko mlebu sapa mar'ah al jannata ing swarga. Jadi perempuan ini tiket masuk surga gampang, cuma 4 ya. Ini sing penting maksudnya. Ya ada yang lain, cuman ini yang pokok ya. Siapa wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga diri, menjaga kemaluannya, taat suami, cuma 4. Dakhalatil jannah, kasih karcis masuk surga. Penak tadi wong wedok, penting manut swarga. Nah, makanya wong wedok itu belajar taat. Jadi ini tiket masuk surga. Walaupun dia itu ahli sholat, tapi nang bojone nyente-nyente, wah gak iso, swarga tutup. Nah, karena dia harus taat pada suaminya. Rawahul Bazzar an Anas. Idza duyiat nalikani den sia-siakan, apabila disia-siakan apa al amanatu amanah. Kalau amanah sudah disia-siakan, amanah itu ya tanggung jawab, tugas. Idza duyiat apa al amanatu amanah, fantadzir mongko ngenti-ngenti sira as-sa'ata ing mongsone kiamat. Artinya urusan dunia ini akan hancur kalau diserahkan orang yang tidak amanah ya. Jadi amanah itu penting ya. Jadi kalau negeri ini dipimpin oleh gerombolan maling ya wassalam, bangkrut. Apapun ya kalau tidak amanah ya hancur ya. Seperti 100 ekor ayam ditambahi 1 ekor musang. Ngerti musang? Garangan nih. 100 ayam ditambah 1 garangan. Jadi berapa?
ya ludes wong dipangani mek garangane. Nah, ini contoh pemimpin tidak amanah, bukan jadi baik ya. Hancur semua ya. Fantadiri sa'ah, habislah. Tunggulah mangsa kehancuran. Sa'ah itu kehancurannya. Jadi apabila amanah ini sesuatu itu diserahkan pada yang tidak ahli atau yang tidak amanah, tunggulah saatnya kehancurannya ya. Maksudnya saat kehancuran, kerusakannya. Kiamat maksudnya hancur. Qala dawu sapa sahabat, kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Kaifa kaya apa idha'atu te niat-niaken amanah ya Rasulullah. Maksudnya gimana? Amanah disia-siakan itu? Nabi menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahli. Idza usnidan nalikane den sandaraken apa al amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane ahline al amru. Kalau urusan ini sudah diserahkan yang bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah. Fantadhir mongko ngentengno sira as-sa'ata ing mongsone kehancurannya. Jadi ini kita harus hati-hati. Kalau urusan ini harus ahlinya ya. Lek itu ahline rek. Wong pinggil sepeda benakno arloji ya. Hancur kabeh, biasa dipetil. Wah. Tukang kayu dan dari komputer remuk, harus ahlinya ya. Berikan sesuatu pada ahlinya ya. Itu namanya amanah ya. Termasuk ya pilihan kepala desa, DPR, apalagi pilpres ya. Berikan pada yang amanah ya. Jadi berikan hak kepada berikan kehormatan pada yang berhak. Jangan jual beli suara ya. Akan nyesel, hancur. Karena ini kan banyak loh. DPR bagi-bagi, Pilkades bagi-bagi. Pokoknya pil-pil itu bagi-bagi. Akibatnya ya hancur, sulit cari pemimpin yang baik ya. Karena tidak amanah ya, bagi-baginya itu ya. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Idza daraba ahadukum falyajtanib al-wajha. Idza daraba nalikane mukul sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Kalau kamu memang harus memukul, walaupun itu pilihan yang bukan terbaik ya. Falyajtanib mongko ngedono sira al-wajha ing wajah. Hendaknya jangan mukul wajah gitu loh. Allah memang membolehkan memukul ya dalam Al-Quran ya. Loh kok Allah membolehkan? Itu solusi terakhir ya. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Solusi terakhir ya dalam rumah tangga. Kalau bisa ya diskusi. Oh istrimu ini kok agak kurang benar, kasih nasihat ya. Cara pertama itu diskusi, nasihat. Jangan begini, istrimu kok doyan uang warung, jangan makan warung, kasih nasihat. Jangan boros, jangan meceng, jangan apa yang istrimu tidak benar, benerin ya. Memang tugasnya suami ya. Jangan biarkan istrimu sonjo ngeluyur ngelayap ya, kamu harus ingetin, oh istri jangan ngeluyur ya, kamu harus di rumah. Oh jangan kelayapan, jangan boros-boros ya, harus menyesuaikan ya. Wong bojone nyambut gawe becak blonjone soto terus ya bangkrut. Maka kamu harus kasih nasihat, ini jangan boros, jangan suka keluyur, jangan suka ke warung umpamanya. Beri nasihat supaya ada diskusi ya. Itu solusi pertama rumah tangga ini, harus komunikasi. Kalau diajak omong baik-baik nggak bisa, maka kemudian solusi kedua wahjuruhunna fil madhaji. Didiemin ya. Jangan terus minggat, meneng-menengan sih.
turu kamar ngarep, situ turu kamar mburi. Nah, jadi jangan terus tengkar pergi kabur, ketun kan. Bengi-bengi kademen bingung. Nah, makanya ya solusinya didiemin. Nah, didiemin wahjuruhunna fil madhaji. Tetap tidur bersama tapi nggak omong. Situ ngadep ngalor, situ ngadep ngidul. Nah, baru kok didiemin kok sih kurang ajar ae. Wong wedok nyen potongane nyen potongan beketut ya. Wadribuhun. Nah, solusi terakhir dipukul boleh. Tapi tidak boleh mukul wajah ya. Maka Nabi mengatakan falyastanib al wajah. Jangan terus bojomu mbok tuapuki ngono aja. Ya boleh memukul tapi tidak boleh melukai. Ya, mukul sampai pucuki serban tah apalah. Maksudnya hanya untuk menunjukkan kemarahan ya. Tidak apa-apa. Tapi jangan mukulnya pakai pentung. Wah ya pidana. Tidak boleh mukul wajah, tidak boleh melukai. Jadi memukul itu adalah suatu ekspresi kemarahan, betul ya. Ini cara untuk menangani istri ya. Memang perempuan ini kata Rasulullah SAW bahwasanya perempuan itu diciptakan dari mindil'in, dari tulang rusuk ya. Jadi tulang rusuk itu kan bengkong. Ceklun dodomu, masuk ada tulang rusuk lurus, ayo robot. Nah, namanya tulang rusuk itu kan bengkong. Artinya tulang rusuk itu bengkong. Wanita itu cenderung membengkok. Kalau dipaksa, kalau kamu paksa diluruskan patah. Wedok dikeras cuklek. Maksudnya ya apa? Patah hati atau ya menjadi pecah. Nah, makanya kata Nabi, hendaknya kamu wastausu bin nisa'i khairan, hendaknya kamu berilah nasihat yang baik pada istrimu. Kalau kamu biarkan, ya istrimu akan bengkong terus. Memang tulang rusuk itu bengkong. Ibaratnya begitu. Makanya perlu harus terus dibenahi, dikasih tahu, beri nasihat ya. Tapi jangan dikasar. Kalau dikasar patah. Nah, maka harus di apa? Yo kendu kenceng gitu lah. Itu seninya begitu. Kalau kamu terlalu keras patah. Kalau kamu biarkan yo bengkong, yo sakar PDW ya. Makanya harus ada diskusi, ada ini solusinya begitu. Jadi rumah tangga itu harus selalu ada komunikasi. Baru langkah terakhir itu boleh memukul. Memang itu sebagai solusi terakhir. Lah wong wis gak kena diomongi, ya dikepuk. Lah iso diomongi ya diomongi ya. Sapi aja kan gitu toh, sapi dikon brujul, her maju ya kayak dikepuk. Kok dikon nganan ngiri ya dikepuk, baru ngiri. Jadi wong kok dikandani gak kena, ya berarti rada sapi ya dikepuk supaya dia gak neronggol. Makanya memukul itu solusinya. Tetapi tidak boleh memukul wajah dan tidak boleh melukai gitu ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kok Islam bolehkan memukul? Iya, tapi itu sebagai solusi terakhir gitu. Nah kalau dijarno bojone ngeluwamak ngelunjak, terus kate kok jarno ya stres. Ya kan lebih baik di nasihati begini-begini. Itu sebagai langkah lebih baik daripada oke gak boleh pukul. Terus apa? Cerai. Kan lebih buruk. Kamu didik cerai, lu kan lebih buruk. Makanya kalau dibanding ini lebih baik ini gitu loh maksudnya. Wa inda dzikril ama istahsanul awar. Kalau dibanding picek ya apian kero gitu loh. Yo kero iku elek ya kan. Tahu kero. Juling ini nggak bener ya nggak api, tapi dibanding buta ya lebih baik kero gitu lah. Memukul ini mungkin tidak bagus, tapi dibanding daripada rumah tangga harus kandas, bercerai, ya lebih baik dibenahi ya. Ini kan solusi gitu lah. Idza tala'at budi
Idza tala'at nalikane metu apa as-suraya bintang suraya. Ya, ini yang sekarang tren. Saya lihat di Facebook di share prediksi Kanjeng Nabi virus corona. Nah, ini yang dipakai dalil ini. Saya lihat banyak YouTube atau apa itu? YouTube atau Facebook, WA yang menge-share hadis ini bahwa corona akan selesai bulan Mei. Ya, corona akan selesai bulan Juni. Ya, ada yang bilang begitu. Dalilnya mana? Corona akan selesai. Ini yang dipakai. Dalilnya ini. Idza tala'at nalikane metu apa as-suraya lintang suraya. Jadi itu dalam ilmu perbintangan ada namanya bintang suraya. Amina mongko selamat opo sopo azariu wong kang gogo orang yang bertani minal ahati saking bahaya ahad itu penyakit. Ini redaksinya berbagai macam. Terus wong difahami ahad itu adalah corona. Ya enggak ya. Ahad itu penyakit tanaman sebetulnya. Sebetulnya hadis ini simpelnya begini loh. Kalau sudah timbul bintang suraya, artinya itu menandakan musim panas ya. Menanda musim panas. Jadi musim panas itu biasanya kan dimulai bulan 5 kan, bulan Mei ya. Bulan Mei, bulan Juni. Itu berdasarkan pengalaman ya, yang terjadi. Hama penyakit, hama wereng, hama tanaman. Jadi di Arab itu kan ada musim dingin, ada musim panas ya. Di Eropa juga begitu. Lah musim dingin ini biasanya kan masuk di akhir tahun ya, apa itu Desember mau dingin, terus nanti bulan Mei, Juni ini kan panas. Lah musim panas, keluarnya bintang suraya itu pada musim panas itu akan menghilangkan banyak penyakit ya. Itu narasi yang benernya begitu ya. Cuman orang ditafsiri bahwa Nabi sudah meramalkan nanti kalau musim suraya, bintang suraya keluar, penyakit ini hilang, corona ini hilang. Itu kan tafsir jalan lain. Aslinya hadis ini menerangkan tentang pergantian musim ya. Jadi kalau musim panas itu biasanya penyakit tanaman hilang, terus buah-buah menjadi bagus ya kan. Kayak buah kurma apa itu kan musim panas bagus ya. Penyakitnya hilang ya. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu mengabarkan sesuatu yang memang itu menjadi tradisi ya. Kalau musim panas timbul ya, musim idza tala'at suraya itu mereka bilang itu musim panas ya. Bulan Mei atau bulan Juni ya, itu dimulai musim panas, yaitu di bulan keluarnya bintang suraya itu. Maka Allah itu menghilangkan banyak penyakit ya, karena musim panas itu kan mematikan penyakit. Makanya hari ini kita itu kan disuruh berjemur ya. Sudah banyak penelitian menghadapi virus corona ini. Kamu kalau siang jam 11, 12 supaya berjemur. Jangan malah depis, tak terlalu arepon malah singitan, turu yang gelap, itu salah. Itu mencari penyakit kamu. Jadi kasus COVID ini terjadi banyak di mana? Di Jakarta. Yang kena siapa? Orang-orang kaya, orang yang hidup di AC. Justru itulah yang membuat virus itu bertahan. Makanya jarang orang-orang yang melarat kena virus ini. Karena apa? Dia kepanasan. Makanya terus ada lagi dokter yang mensyaratkan supaya orang itu pakai masker yang ketat. Karena apa? Kalau pakai masker itu kan tubuhnya panas. Ambaan kita ini apa sih? Napas kita ini kalau ditutup, kamu pakai masker, itu kan kembali membakar, kan panas. Kamu pakai masker 1 jam kan keringetan. Itu yang membuat
tubuh kita itu melawan penyakit itu. Jadi kalau kamu flu, pilek, jangan malah sembunyi kamu. Itu salah. Kamu harus keluar ke halaman yang panas. Makanya sekarang ini orang di mana-mana berjemur. Jadi sekarang itu lari pagi itu bukan pakai lari siang. Jadi yang bagus itu matahari panas, bukan matahari pagi. Matahari jam 10, 12, 12 itu yang bagus. Jadi makanya kamu itu juga ngeri-ngeriin. Oh, ada yang ngeri-ngeriin nih. Turu, nah itu karena kamu kurang panas itu. Jadi jam 10 keluar ke halaman, kono bubut-bubut, nabuti suket itu berkebun ya. Keluar, jangan kamu bersembunyi ya. Kalau kamu malah bersembunyi, turu kayak pojokan, depis, salah itu. Kamu akan menjadi, ya kan Tuhan ini gimana ini, karena kamu dingin, ya turu kan tambah enak turunnya. Panas ya orang. Makanya kamu harus mengubah itu. Jadi kamu harus panaskan dirimu ya. Salah satu resep alami untuk coba kamu itu yang ngantuan itu, yang flu, pilek-pilek itu, metu jam 10, jemur, cari kok ya. Karena kan sehat kamu. Tapi lek kon niku malah singitan, sembunyi di kolong, di dingin, wah itu malah sakit kamu. Itu malah jadi penyakit ya. Rasul mengajarkan begitu. Kalau musim panas tiba, penyakit hilang ya. Ini sebetulnya begini, konteksnya begitu. Jadi kalau musim panas tiba, Allah mengangkat penyakit-penyakit itu hilang. Karena panas itu mematikan virus-virus itu. Makanya kamu kamar-kamar itu sudah dibuka, kamar-kamar dibuka supaya kena panas ya. Itu lebih sehat. Kasus corona hari ini yang banyak itu di tempat lembab. Orang kaya-kaya yang mati itu kan orang kaya-kaya. Karena apa? Dia hidupnya AC terus, dingin. Rumah AC, mobil AC. Nah itu justru akan menguatkan virus itu. Makanya hari ini sudah kurangi AC ya. Berjemur siang berjemur jam 10 jam 11 tangi. Turu-turuan niku alpian barang iku. Iku anggere kakean turu kan niku. Metu. Jadi kamu harus keluar siang hari bangun berjemur ya. Itu akan jadi sehat ya. Jangan kamu malam malah begadang, pagi tidur. Ya kayak kucing itu. Malam tidur ya, malam ngaji tidur, pagi bangun ya. Aktivitas. Jam 10 siang wis kuno nang halaman waterboom jemur. Panas. Setengah jam cukup wis. Mungkin lah ireng, gak apa-apa, tambah manis, ireng, bungku diireng, gak apa-apa, sehat itu lebih penting ya. Daripada kau nuruti wedi panas, mati ya repotnya. Lebih baik ya wis. Ini 2 bulan ini memang harus sabar. 2 bulan ini musim yang ya kita ini mungkin lah ya, semoga berharap segera berakhir ya. Ya mungkin juga bulan Juni, Mei, Juni ini akan berakhir karena kan musim sudah panas ya. Musim panas itu biasanya penyakit-penyakit hilang ya. Walaupun bukan corona ya, ya apa aja ya, pokoknya panas itu biasanya menghilangkan penyakit ya. Hari ini ya iku jok turu wae novel bareng iku. Delok turu sampai sore. Nek poso turu tok ngene ya gak oleh ganjaran. Bahaya ya iso lek poso turu tok. Malam tidur ya. Malam tidur, pagi sahur, bangun, tahajud gitu loh. Rubah gaya hidupnya. Ojo malam dulinan, ngubrus. Isu turu sedina. Lah lek ngono kan yo gak poso padha ambek ijol waktu. Itu kan lokir aja, cuma biasanya makan pagi diganti makan malam ya. Biasa tidur malam tidur pagi. Ini kan efek puasanya tidak ada ya. Hendaknya puasa ini ada efeknya lapar. Makanya jangan tidur mulu,
bangun, beraktivitas ya, supaya kamu itu merasa lapar. Lapar inilah yang membuat nafsunya berkurang. Dalek kon isuk turu, tangi sore, yo kan efeke. Lah opo lak padha ae mbek bengi turu isuk tangi sarapan. Ndak ada efeknya puasa ini bagi hidupmu. Kalau kamu puasa malam begadang pagi tidur sehari, ya tidak tampak efeknya puasamu itu ndak ada. Pemane mangane pancet akeh. Reken kodok, bukone kodok dhuwur awan dikodok. Coba kamu makan itu Ramadan tambah banyak. Biasa ganti es, saiki malah mbek es. Itulah contoh bahwa puasa kita ini masih urusan makan. Itu coba mangan ditambah akeh. Biasa ganti es tegan. Biasa ganti dawet. Sekarang kamu kan makannya malah tambah enak. Ini balik ya. Ini balik ya. Kamu ini mesti dengan puasa ini malah makanmu tambah enak. Nah ini tujuan puasa menjadi tidak tercapai. Gitu loh. Wong tujuannya puasa itu untuk melemahkan syahwat, melemahkan nafsu. Makanya ngurangi makan gitu lah. Nah kalau puasa ini membuat kamu makan tambah banyak, menunya tambah lengkap, terus apa gunanya puasa? Tak bodoh aja gak poso, gak ada efeknya. Jadi puasa ini harus ada efeknya pada hidupmu. Apa? Kamu menjadi ngurangi makan, kamu jadi lapar, jadi lemes. Nah di situ kan syahwatnya menurun. Di situ ibadahnya semakin naik. Itu yang benar puasa. Lah kalau puasa kamu pagi tidur, sore baru bangun, makan lagi, tidur lagi. Ya itu kan cuma lukir cara bahasanya. Tahu lukir? Ngerubah waktu makan aja itu cuma. Makan pagi diganti makan malam, gitu aja. Tidak ada efeknya puasa bagi hidupmu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali kemarin, puasa yang biasa. Puasa hanya soal makan. Harusnya puasa ini bukan soal makan. Kalau cuma tidak makan, kucing gak makan ya kuat. Wedhus gak dipakan sedino ya kuat. Kucingnya novel itu kayak ini gak dipakan sedino ya ngeong-ngeong tapi ya gak mati ya urip ae. Kalau cuma gak makan kucing bisa gak makan. Jadi kucingmu itu tak terlalu kayak ini gak dipakani. Ya urip ya gak mati. Ya sedino wedhus ya pakanan terus kurungan sedino. Ya urip ya. Kalau cuma nggak makan sehari, kucing pun pinter, gitu loh. Apa bedanya puasamu dengan puasanya kucing? Nah kalau puasamu tetap bikin kamu buas kayak kucing ya, udah ada gunanya kamu puasa. Puasamu harus mengubah hidupmu, nafsunya turun, emosinya turun, ya, syahwatnya turun, naik kecerdasan rohaninya, menjadi perilakunya baik, menjadi khusyuk, menjadi rajin ibadah. Nah ini puasanya benar ya. Bukan soal ngerubah makan. Kalau cuma ngerubah makan, ya kucingmu itu subuh pakai nono, terus maghrib pakai nono, ya gak apa-apa, ya seneng ya. Isuk gak ono makan, bengi gak ono makan, ya urip. Nah cuma soal begitu, apa kualitas puasa kita? Kucing juga bisa. Tapi puasa ini harus menambah peningkatan. Hidupmu lebih baik, lebih taat, lebih sergap jamaah, lebih sergap ngaji. Lah ini puasamu benar. Maksiatnya berkurang ya. Tidak bergunjing, tidak maksiat telinga, mata, kaki semua. Ini puasanya benar. Kalau cuma nggak makan, apa bedanya? Ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min ta'ami ilal ju'. Banyak orang puasa cuma dapat lapar, nggak dapat pahala. Ya karena yang puasa cuma perutnya tok Imam. Subuh turu tangi maghrib mangan ini ngono tok ya, nggak ada efek apapun itu. Efeknya tambah gendut yang jadi. Mangan ditambah akeh. Biasa kate kolak tambah kolak. Biasa kate es
sirup, sirup. Coba terbukti makanmu sekarang kan mesti lebih enak. Tak celok ya. Maghrib kupuh boleh es. Biasanya kan gak ada. Saiki maghrib es, susu. Apalagi itu tegan lah, apalah. Berarti menunjukkan bahwa kualitas puasamu itu hanya untuk soal peningkatan makan. Nah, biasanya gak kadik kolak ditambah kolak, biasanya kadik es ditambah es. Itu apa mu? Faedah puasamu cuma menambah makanan, hanya untuk menambah porsi dan dan jenis menu aja. Nah ini yang puasa yang gagal. Makanya harus dinaikkan puasa satu tingkat. Puasa mulut dari bohong, dari fitnah, adu domba. Puasa mata dari maksiat, puasa telinga, puasa gosip ya. Tubuh kita itu berhenti dari maksiat. Nah inilah puasa ya. Moga-moga puasa kita ini lebih naik menjadi istimewa. Barakatil Fatihah.